Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. Video tersebut adalah video tentang penegasan Presiden Soekarno yang disampaikan pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak. Hal tersebut diucapkan dalam pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah atau dikenal dengan sebutan Jas Merah, yang pada intinya penegasan tentang penolakan surat perintah tanggal 11 Maret 1966 atau yang sering kita dengar dengan penyebutan Super Semar, merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno kepada Letjen Soeharto, yang diakhiri dengan keruntuhan pemerintahan Orde Lama. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh aksi gerakan pemberontakan G30 SPKI dengan menculik 7 jenderal yang merupakan para petinggi TNI Angkatan Darat. Pemberontakan tersebut memberikan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia dengan dalih keamanan negara, situasi politik yang tidak stabil, dan ketakutan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka, tanggal 12 Januari 1966, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat serentak melakukan aksi demonstrasi dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disebut Tritura. Isi dari Tritura tersebut adalah dibubarkannya PKI, bersihkan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Maka, untuk meredam situasi tersebut, Presiden Soekarno harus segera mungkin mengambil sikap, sehingga diterbitkanlah Super Semar. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto pada 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Muncul berbagai pertanyaan, apa yang menjadi alasan Presiden Soekarno harus menunjuk Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu kacau pasca peristiwa G30 SPKI. Namun informasi yang pasti hingga saat ini belum terungkap. Apakah dengan jabatan selaku Panglima Angkatan Darat menjadikan Letjen Soeharto orang yang tepat untuk mendapatkan mandat Super Semar, atau dengan jejak karir militer yang gemilang yang disandang Letjen Soeharto, lantas menjadikannya orang yang tepat mendapatkan mandat Super Semar. Usai mendapat mandat Super Semar, Letjen Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat surat keputusan, yaitu pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Penangkapan 15 menteri pendukung Soekarno yang dituding terlibat atau mendukung G30 SPKI, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Atas manuver yang dilakukan Letjen Soeharto yang membubarkan PKI, Presiden Soekarno marah dan meminta surat keputusan tentang pembubaran PKI untuk segera dicabut. Namun, Letjen Soeharto menolak. Berdasarkan penolakan tersebut, Presiden Soekarno membuat surat perintah baru yang menyatakan Super Semar tidak sah. Surat tersebut dibuat pada tanggal 13 Maret 1966. Namun surat perintah tersebut tidak dapat disebarkan. Pengaruh Letjen Soeharto makin kokoh. Lewat sejumlah manuver, berhasil mengubah status Super Semar menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara lewat sidang MPRS pada akhir Juni hingga awal Juli 1966. Dengan keluarnya TAP MPRES nomor 9, Presiden Soekarno tak bisa lagi menganulir Super Semar. Bermodalkan mandat Super Semar, Letjen Soeharto tidak hanya memulihkan keamanan negara, tetapi secara perlahan mengambil alih puncak kepemimpinan nasional.